Gimana rakyat? Buzzer, melek nggak matamu? Dicolok juga nggak melek-melek dia mah. Oke. Yang bikin kamu miskin tuh bukan Kekuasaan, khilafah, kekuasaan yang kalian kuasai itu. Nah, bukan khilafah. Kok khilafah dituding-tuding terus? Dan anehnya ada orang Islam yang ngikut gitu loh, Bang. Bukan aneh lagi, itu super on. Ya. Saya pakai istilah onan. Kiai loh, Bang. Habib loh, Bang. Kiai on, blow on itu. Udah banyak, mungkin ikut makan duitnya, Bang. Bukan mungkin, udah dipastikan dong. Iya, kan iya, oligarki tadi. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bersyukur kepada Allah ya, karena tidak ada nikmat Tuhan yang setiap hembusan nafas kita itu terlewatkan tanpa nikmat Tuhan. Nikmat Allah maksudnya. Nikmat Allah manakah yang kalian dustakan? Ya Allah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pagi ini masih diberikan kesehatan, keafiatan ya, hari Senin tanggal 15 November jam 7:30 pagi di studio GN13 Jakarta. Masya Allah. Allahu Akbar. Bersalawat kepada Nabi ya. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Saudaraku, sahabat Gus Nur, jamaah umat dimanapun berada, ketemu kembali dengan acara yang luar biasa, obrolan menembus batas. Ini ngobrol menembus batas dengan Bang Egy, kalau tidak salah ini yang keempat kalinya. Obrolan menembus batas ya, tanpa tedeng aling-aling, tanpa sensor, tanpa editing ya. Putih-putih, hitam-hitam, merah-merah. Wa qul jal haqqa wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran datang, yang batil hancur. Jadi batil itu tidak hancur kalau yang benar diam. Nggak ada rumusnya kebatilan hancur, ujuk-ujuk hancur, nggak ada. Yang benar datang dulu, yang batil hancur. Yang hak bersuara dulu, yang batil hancur. Kalau yang hak diam, yang hak mundur, yang hak masuk angin, yang nggak ada kehancuran bagi yang batil. Kurang lebih seperti itu. Baik saudaraku, kita sapa dulu Bang Egy Sujana Mastal. Assalamualaikum Bang Egy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terima kasih Gus Nur. Luar biasa diundang ke GN 13 ya. Iya. Yang di Bogor dong, yang di Bogor bukan di Jakarta ini. Kita rahasiakan Bang. Oh iya oke. Ya, kita samar-samarkan Bang. Ini rumahnya Gus Nurnya ada berapa sih? Banyak. Yang di mana sih? Ya kan harus dirahasiakan Bang. Nanti dikira jual agama juga. Ini sejak jualan agama jadi kaya ini. Gak ada kita jual-jual ya? Gak ada. Astagfirullah. Oke, saya biar gak buang-buang waktu ya, karena ketemu orang sehebat beliau ini sangat langka. Jadi waktu itu sangat harus kita manfaatkan. Jadi gini teman, saya ini sudah ketemu Bang Egy itu sering, sepanggung, sehotel, bahkan beliau pernah datang ke rumah di kantor di Malang. Ini wallahi saya nggak buat-buat, demi Allah ya, saya nggak buat-buat. Setiap ngobrol sama Bang Egy, apapun yang dibahas, momentum apapun yang dibahas, segmen apapun yang dibahas, itu setiap kosakata beliau tuh selalu rujukannya Al-Quran. Allahu Akbar. Saya baru sadar. Masya Allah, Masya Allah. Saya baru sadar tuh. Kayak jadi ngobrol sama Ustadz Adi Hidayat aja nih. Ngobrol ini, coba Gus buka surat Al-Quran ayat ini, surat ini, ayat ini. Ngobrol ini, coba Gus buka surat Al-Quran, surat gitu ya? Ini, ayat ini. Saya baru sadar itu. Adi Hidayat itu ya? Iya. Saya belum pernah ngobrol. Itu luar biasa beliau ini, Masya Allah. Ya, nah pagi ini tadi setelah badas subuh, kita ngobrol panjang lebar. Ya, ngobrol dan kembali ke Al-Quran. Maka beliau langsung saja podcast. Ya Bang, kalau gitu kita podcast saja yuk, supaya ilmu ini, kalau kita ngobrol gini, kalau nggak ada syuting sayang Bang. Siapa tuh ini ilmu ini isi daging semua nih. Kita bagi-bagi keberkahan untuk umat, untuk jamaah, untuk rakyat Indonesia terutama ya. Dan ini acara boleh ditonton oleh presiden, menteri. Bahkan saya dapat bocoran, ternyata banyak teman-teman seperjuangan Bang Egy, teman-teman sejawatnya Bang Egy, teman-teman seletingnya Bang Egy,
Bahkan anak buah. Bahkan anak buahnya Bang Egy itu ternyata banyak yang jadi menteri sekarang. Cuman Bang Egy aja yang nggak jadi menteri. DPR juga enggak. Iya, tapi itu seleksi alam Bang. Jangan-jangan kalau Abang jadi menteri nanti kena OTT lagi. Udah dipanggil KPK lagi jadinya. Nah, gitu. Hikmahnya adalah itu. Ada ya. Oke, jadi gini, saya sudah siapkan Bang. Ada beberapa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 Bang. Gimana? Nah, pertama tadi kita ngobrol soal Al-Quran. Ya, perjuangan menurut Al-Quran, semangat menurut Al-Quran, ya bahkan hiroh menurut Al-Quran itu bagaimana ya kan? Ini kalau Amirul Mukmininnya taat, baik, beriman, kita ikuti hukumnya. Patuh kita, haram dosanya kalau kita melanggar hukum, melawan hukum, kalau hukumnya benar. Nah, tapi kalau hukumnya salah, bahkan mencelakai kita, bahkan mengkebiri kita, bahkan menghancurkan syarat kita, masa kita diam, masa kita ngalah, masa kita bagaimana. Dan Bang Egy tadi apa tadi lah surat Hud, macam-macam itu Bang. Untuk bab ini perjuangan, bahkan pagi ini tadi Bang Egy ngajak saya begini, Gus, kita bikin kekuatan baru. Apa Bang? PMI. Apa itu Bang? Apa partai Bang? Oh jangan partai. Iya, PMI, Perhimpunan Masyarakat Indonesia. Jadi konsepnya kita buat bahteranuh. Yang mau naik, nggak mau terserah. Bang, ayo Bang. Waktu yang seluas-luasnya untuk antum Bang. Allah. Terima kasih ya Allah. Di samping nikmat sehat. Iya. Salam dulu ya. Iya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini juga ada ESM channelnya. Jargonnya itu CBM. Apa itu? Cerdas, berani, militan. Cerdas, berani, militan. Itu ESM channel. Egy Sujana Mastal channel. Ayo langsung sekarang subscribe. Cerdas, berani, militan. Masya Allah. Tafadhal Bang. Sebagai yang saya muliakan juga, tentunya mohon saya kepada Allah, Gus Dur juga dimuliakan oleh Allah. Amin ya Allah. Dapat posisi sosial yang terhormat. Karena dalam hidup ini terjadi trade off. Trade off itu perdagangan moral. Nggak bisa kita dapat kemuliaan sekaligus kita kaya raya. Sulit, amat sulit. Contohnya orang kaya banyak tapi tidak mulia. Karena hasilnya korupsi, dari hasil nimpe lah, ya, dan lain sebagainya. Apa kemuliaannya? Dia lebih kaya raya. Ada darah rakyat di situ. Bahkan keringat air mata rakyat gitu maksudnya. Sangat dahsyat nimpe uang rakyatnya. Mereka ini berseragam. Entah seragam kejaksaan, seragam polisi, seragam apa aja. Hakim. Ya hakim, seragam pemerintah yang pakai jas, pakai pin, seragam DPR juga begitu, pakai pin. Terus yang sepatu warna-warni kan sekarang ngetren Bang. Tapi gitu. Nimpe juga uang rakyat. Ngelimpe uang rakyat. Sepatu sekarang tren katanya satu kuning, satu itu mengkonfigurasi dia tidak waras itu. Kan tidak serasi. Gitu Masa ya? serasi. Sepatu dari dulu ya begitu. Hitam, putih-putih ya. Iya. Ini ada hitam, ada kuning. Waduh, bangga lagi foto-foto. Ya, saya tahu lah semua menteri-menterinya banyak yang begitu tuh. Bahkan ke luar negeri lagi tuh menteri. Tidak bermaksud menghujat, tapi ukurannya kan osjubdil saya. Objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Nah, kembali dengan teori trade off. Gus Dur mulia, amat mulia, sering berdakwah. Tapi Gus Dur miskin. Susah uangnya. Kalaupun perlu paling tidak ngomong lah, bukan minta kepada jamaah. Saya mau bangun pesantren, adalah kecerikan. Saya ikut hitungin itu kemarin tuh. Dapat berapa? 20 juta katanya. Padahal udah kaok segimana tahu. Ini tidur aja uang dapat triliunan, coba bandingannya. PCR itu. Pejabat cari rupiah. Itu PCR tuh. Ya. Nah, oleh karena itu dalam perspektif trade off tadi, bagaimana kita mulia, bagaimana kita kaya raya. Itu hanya Islam yang ngajarkan, Bos. Hanya ditemui dalam Islam. Nah, perspektif ini penting dalam konteks trade off kita. Jadi kita tidak terjadi jual beli moral, ya. Karena jual beli moral ini udah
amat akut terjadi. Teorinya berangkat dari feodalisme menjadi oligarki dan menjadi transaksional. Itu baku, Bos. Nggak bisa dibantah. Feodal, oligarki, turunannya jadi oligarki jadi feodal, jadi transaksional. Feodal itu begini. Dalam perspektif Quran itu ada di surat At-Taubah ayat 23 dan 24. Aba'akum katanya. Wa ikhwanakum, jelas itu. Bapak-bapakmu, saudara-saudaramu jangan kau jadikan pemimpin atau aulia atau pelindung atau penasehat atau apa saja yang kamu anggap the best. Jangan. Walaupun itu bapak kamu. Itu. Dan saudara-saudara kamu. Ini menentang apa? Nepotisme. Iya dong, nggak boleh. Ada konsepnya di Al-Quran ternyata ya. Taubat ayat 23. Clear udah 1443 tahun lalu ini informasi ini. Berarti kalau ada menantu sama mertua, ipar sama sepupu itu masuk ke situ berarti? Masuk nepotisme. Nggak boleh. Pasti itu turunan dari feodalisme. Bapaknya dia presiden, anaknya wali kota, anak mantu atau anak kandung. Itu feodalisme yang nggak bisa dibantah itu. Clear. Maka jadi oligarki. Apa oligarki itu? Kalau binatang itu yang cumi-cumi itu loh, yang kepala apa gurita, yang kepalanya gede itu, tapi punya jaringannya banyak. Ini oligarki. Kepalanya satu si bapak tadi, dia punya jaringan di mana si Fulan. Kalau nggak ada jaringan ini nggak bakal kepake sampai dia punya kualitas apapun nggak kepake. Tapi dia goblok sekalipun kalau dia nunduk kepada oligarki ini dipakai. Jadi menteri, jadi dubes, jadi jubir, jadi apa? Ya, jangan tersinggung yang ini teori ilmiah ini. Teori ilmiah, saya bisa bertanggung jawabkan akademis ya, dalam perspektif keilmuan. Jadi dari oligarki inilah turunan transaksional. Misalnya saya saudara dari si Fulan. Si Fulan ini bapak, the godfather, ya kan? Lu mau jadi apa? Ketua partai boleh, wani piro. Transaksi. Mau jadi apa? Wali kota, wani piro. Guru agama, camat. Masa mau jadi camat, Pak? Camat, berapa kau punya duit? Pasti itu ditanya, nggak mungkin nggak? Ini kejadian kepada Lanyala. Ini fakta, saya berani ngomong karena fakta. Sebut nama ya? Iya, untuk jadi apa? Gubernur atau apa tuh? Jawa Timur. Gitu? Dia lewat Gerindra. Maharnya mana? Itu transaksional, turunan dari oligarki. Bukan dia saja, banyak semua, itu contoh, Bang. Iya. Contoh kan harus fakta, nggak boleh si Fulan nggak jelas. Saya harus jelas, objektif. Boleh tanya konfirmasi dengan Lanyala. Untuk Lanyala sahabatku, dia berani ngelawan. Nggak peduli dia, malah Allah kasih hadiah buat dia. Jadi ketua DPD. Yeah. Itu saya hormat sama Lanyala itu. Sahabat saya deh. Waktu saya calon gubernur dia bantuin saya, walaupun dia tidak dukung saya, dia dukung Karwo. Saya tahu itu. Iya. Nah, sampean di Malang malah nggak dukung saya. Tahun 2013 nih. Iya. Jadi oleh karena konsepnya itu, ada ya. Ada. Apa tadi yang pertama? Feodalisme, kebapaan, akan melahirkan oligarki. Dari oligarki jadi transaksi otomatis. Dan itu bertentangan sama Al-Quran berarti. Iya. Surat Surat At-Taubah ayat 23. Lebih detail lagi ayat 24-nya. Setelah bapak, anak-anakmu. Subhanallah. Habis anak-anakmu, saudara-saudaramu. Ya Allah. Habis saudaramu, istri-istrimu. Ya Aku punya istri berapa tuh? Jangan kau takut sama istri. Ini tentara komunis segede-gede bagong sama istri takut. Ya Allah. Jadi istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Di rumah aja dia takut, di luar rumah kagak. Makanya selingkuh, Bang. Selingkuh jatuhnya. Menentang lagi hukum Islam. Habis istri-istrimu, perniagaan yang kamu takut rugi. Dari situ rumah-rumahmu yang bagus. Ini rumah antum bagus sekali, Gus. Besar lagi. Off the record. 1.200 meter persegi. Wah, dahsyat itu. Dahsyat. Allah berkahi antum. Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Jadi itu lebih kamu cintai daripada berjihad di jalan Allah. Tunggu azab Allah. Quran, bos, konfirmasi saya Quran.
Allahu Akbar. Surat At-Taubah ayatnya 23-24. Nah, dalam perspektif ideologi, ayat ini melahirkan satu konsep namanya ideologi kapitalis dan ideologi komunis sekaligus. Dua-dua ini masuk di sini. Karena kekuatan dari ideologi ini berangkat dari filosofisnya individualisme, ya. Dari individualisme ini melahirkan satu konsep di bidang ekonominya itu kapitalis, di bidang politiknya liberalis. Nah, sebelah sana ekstrimnya komunis. Komunis ini dari komun, kebersamaan. Semua harta tadi itu materi, ini kan materi semua nih. Nggak ada yang boleh punya, yang punya negara. Gitu loh. Kaum proletariat harus berjuang. Nah, ini ideologi komunis, sama rata sama rasa. Seolah-olah ini paling bagus karena melawan kapitalis. Islam tidak dua-duanya. Islam umatan wasatan, jalan tengah. Ya, boleh punya kepemilikan, tapi kamu jangan bermewah-mewah. Nah, itu Islam itu, trade off-nya di situ. Bang, kalau feodalisme terus kemudian otomatis lahir oligarki, terus kemudian otomatis lahir transaksional, dampaknya mudarat ya otomatis untuk rakyat. Udah pasti hancur. Rakyat hancur ya. Bicara dampak, itu ada istilahnya kemiskinan struktural. Allahu Akbar. Jadi dia miskin karena dimiskinkan oleh struktur kekuasaan. Misalnya si Fulan presiden, ya. Karena kenapa saya bilang si Fulan? Karena everybody banyak yang jadi presiden. Seluruh dunia ini kan kita bicara konsep universal. Oke. Si Fulan presiden di satu negara, dia pakai konsep yang feodalisme, oligarki dan transaksional, maka berdampak serius kepada pemiskinan rakyat. Nggak mungkin dia sekaligus mulia sekaligus kaya raya tadi. Ingat teori trade off tadi. Dia ingin kejar apa? Kaya raya. Dia tidak mulia, dicaci maki, digugat dan lain sebagainya. Don't care, nggak peduli. Yang penting dia kaya raya. Dia kayak si korun. Cerita kok klasik itu korun. Konglomerat utak pertama di dunia itu korun. Ya. Kunci rumahnya, kuncinya dari emas. Emas yang keberatnya kilo-kilo. Bisa ditarik berapa kuda kata itu. Dahsyat betul. Masya Allah. Nah, itu contoh dalam perspektif terjadinya dampak yang serius berupa kemiskinan struktural. Lebih konkretnya apa? Misalnya harga cabai, harga naik angkot, harga BBM. Apa ditentukan oleh majelis taklim atau oleh kekuatan politik? Kekuatan politik. Majelis taklim beribu-ribu juga nothing, buih, gak ada artinya. Tidak bermaksud saya menghina pesantren atau apapun. Betul. Kau punya pesantren ribuan, kau bangga jamaahnya sekian ribu, nothing. Dengan kekuasaan yang dipegang oleh si Fulan yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, yang telah menjual harga dirinya dengan trade off tadi, lebih tunduk patuh kepada kepentingan hawa nafsunya. Jadi walaupun juta-juta umat, tapi kalau nggak pegang kekuasaan, nothing. Di sinilah pentingnya khilafah, gitu loh. Ini konsep Islam, bukan konsep Gus Nur, bukan konsep HTI. Quran Al-Baqarah ayat 30 itu jelas. Wa qala rabbuka lil malaikati baca antum melihat hafal. Saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Khalifah. Terus. Ya udah itu ya. Apa artinya? Ya, Allah berseru kepada malaikat bahwa akan aku ciptakan seorang khalifah di muka bumi. Terus khalifah itu orangnya. Sistem kenegaraannya itu namanya khilafah. Betul apa salah? Betul. Bukan hanya bernegara, Bang, berumah tangga, berdagang. Oh, gitu. Itu kan juga ada bermasyarakat. Makanya ide saya PMI, Perhimpunan Masyarakat Indonesia. Jadi jangan dituduh macam-macam. Ini Quran. Kita mau mengaplikasikan Quran, dan Quran dijamin oleh pasal 29 ayat 2. Negara menjamin setiap warga negara menurut keyakinannya. Negara menjamin. Kenapa kita mau ngadain ini itu di gobrek-gabrik, dibubarin? Saya kemarin di Lampung digerebek. Untung nggak jadi. Saya dengar ya. Ada izin Allah melindungi kita.
Padahal pasal 28E juga membolehkan kita berserikat, berkumpul, menyatakan Saya pendapat. dengar tuan rumahnya juga digerebek ya, didatangi polisi. Sebelumnya diancam. Hmm. Kalau you berani Egy tetap bicara, maka you ditangkap. Ya Allah, separah itu ya. Separah itu. Sudah di rumah sendiri. Kan private, sangat terlindungi dong private rumah sendiri. Dia masuk pun sekalipun aparat, kalau masuk tanpa izin bisa diserbu itu karena dia maling, rampok. Ya Allah. Tapi itu yang terjadi di negeri kita. Dan belum lama kemarin. Di Lampung. Iya, hari Sabtu. Rencana di masjid. Rencana masih jami. Enggak boleh. Nggak boleh pindah ke rumahnya. Pindah Oke, ke kita rumah. nurut. Udah di rumahnya nggak boleh juga. Masya Allah. Oh ya Allah, udah habis. Logika saya nggak main bang. Iya, oleh karena Nggak itu saya nurut. bilang, saya ini berat hati. Saya paling nggak biasa ditekan-tekan. Kalau mau ditangkap, tangkap saja, ya kan. Tapi saya nggak bijaksana karena yang ditangkap kalian, dia nggak nangkap saya. Mestinya yang saya ditangkap kan. Tapi karena dia nangkapnya tuan rumah dan pengajian di situ, saya nggak sanggup pak. Ngatasi gimana? Saya pulang bisa, tapi dia di sana menderita. Jadi kalau saya bikin pengajian di rumah saya pun, rumah pribadi, ngundang Bang Egy, ditangkap saya ya. Iya, begitu kalau ngacu ke Lampung. Iya, sudah separah itu dampak negatif dari oligarki, Inilah kemiskinan feodalisme. struktural. Kemiskinan struktural yang saya maksud jangan cuma ekonomi, Iya, di bidang akal, politik, nalar politik, semua iman, turunannya jadi akhlak, miskin kita itu. Miskin semua. Padahal kita kaya raya. Contoh sumber daya ya, kita punya emas. Satu emas 1 gram berapa Gus? Harganya 1 gram Iya, iya. berapa? Hampir 1 juta lah, 900 Top. sekian. Berarti ente sering beli emas juga. Mas kawin. Enggak, logam mulia antam Logam bang. mulia Antam. 1 juta Gus. Iya. Berapa juta ton kita punya emas? Freeport, Newmont, Pongkor, Banyuwangi, Trenggalek, ya, dan seputar Kalimantan, seputar Sulawesi, dahsyat kita, jutaan ton. Tapi siapa yang kelola? Amerika, khususnya di Freeport dan Newmont di NTB itu. Lalu dapat apa masyarakatnya? Nothing. Dari tahun 62, sepengetahuan saya, sudah dikuasai oleh Amerika. Dan saya kecewa, saya pernah 2 kali ke Freeport, Timika. Di situ Gus ada poster namanya McMoran. McMoran itu bergaya Elvis Presley, penyanyi. Dia orang kaya di sana di Amerika. Dia bergayanya Elvis. Ya. Jadi poster Elvis Presley itu apakah diri dia disulap jadi Elvis, dipampang besar sekali itu di pabrik di Timikanya itu yang pengelolaan emas itu. Saya nanya ini siapa ini? Ini McMoran Pak, ini yang punya itu ini. Jadi ternyata Amerika pun yang punya itu swasta di sana tuh. McMoran. Nah terus saya doktor bidang sumber daya alam gue. Saya bukan ECEC, saya lulusan IPB. Sebelumnya saya di Jerman sekolah. Itu di IPB saya sekelas sama Ibu Siti Nurbaya itu, sekarang menteri. Nah itu yang saya maksud teman-teman menteri, udah pada jadi menteri. Kita kagak, ya, berkali-kali dia jadi menteri, kita kagak pernah sekalipun juga. Bukannya kepengen, bukan, tapi ini hikmahnya yang kita cari. Hikmahnya. Ya. Luar biasa dasarnya ya. 1 gram aja 1 juta, 1 ton berapa Gus? Berapa gram? 1 ton berapa gram? 1 juta gram. 1 ton itu 1 juta gram. Kalikan 1 juta ya. Berapa? 1 triliun. Coba. Per sekali keruknya, per sekali apa kita nggak tahu. Iya. Jutaan ton kita punya. Masih ada rakyat yang miskin ya. Pertanyaan seriusnya. Saya hitung betul. Saya hitung sebagai dokter bidang sumber daya alam. Itu rakyat Indonesia katakan sekarang 275 juta. Kalau emas saja ini sesuai pasal 33 loh ya. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan dengan amat jelas bahwa kekayaan alam atau sumber daya alam yang ada di yang ada di bumi, laut apa maksudnya air dan isi bumi ini dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Pasal 33 ayat 3 eksplisit jelas
berlaku sampai hari ini. Belum di amandemen. Itu masih begitu. Belum diterapkan ya Bang? Bukan belum diterapkan, disimpangi, diinjak-injak pasal itu. Iya. Anda tahu, dengan hitungan tadi itu, per satu orang Indonesia, per setahun, terima uang 200 juta. Tanpa kerja. Rakyat kita ini. Kaya raya kita, bos. Dasar Indonesia ini. Dasar. Bandingan sederhananya Brunei. Anda nggak pernah lihat Brunei ada kerusuhan, ada apa? Nggak ada karena dia terapkan hukum Islam Brunei itu. Nah ini ini bisa kacau miskin seperti ini kan bukan karena khilafah. Bukan dong, karena si Fulan tadi yang brengsek jadi presidennya nggak benar. Iya, terus buzzernya menggoreng khilafah terus. Iya. Khilafahnya nggak ada. Khilafahnya nggak ada, nimpe kagak, apa kagak. Yang nimpe enak-enak aja pesta pora. Allah. Dari PCR ini pejabat cari rupiah, hitungan ICW lebih dari 10 triliun. Coba bayangkan. Bukan khilafah ya? Bukan khilafah, gitu. Gimana rakyat? Buzzer, melek nggak matamu? Dicolok juga nggak melek-melek deh mah. Oke. Yang bikin kamu miskin tuh bukan khilafah. Kekuasaannya kalian kuasai itu. Nah, bukan khilafah. Kok khilafah dituding-tuding terus? Dan anehnya ada orang Islam yang ngikut gitu loh Bang. Bukan aneh lagi, itu super on. Ya. Saya pakai istilah onan. Kiai loh Bang, Habib loh Bang. Kiai on, blow on itu. Udah banyak, mungkin ikut makan duitnya Bang. Bukan mungkin, udah dipastikan dong. Iya, kan iya, oligarki tadi. Iya betul.